Halo guys, kami semua di sini akan menjelaskan materi tentang penggolongan hukum. Nah, pertama-tama kita semua akan membahas apa sih hukum itu? Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan atau lembaga resmi berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum ini mengandung aturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati, serta sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Tujuan hukum adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga dapat terdiri dari norma, adat, undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang telah disahkan oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang. Nah, pertama-tama kami di sini akan membahas hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum kebiasaan adalah aturan yang berasal dari kebiasaan atau adat istiadat yang hidup dan diakui oleh masyarakat sehingga menjadi norma hukum yang mengikat, meskipun tidak tertulis secara resmi dalam bentuk undang-undang. Hukum traktat adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih yang mengikat secara hukum antar negara-negara tersebut, biasanya terkait hubungan internasional dan kerjasama. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang berdasar pada putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi preseden atau contoh acuan dalam memutuskan perkara serupa di masa mendatang, sehingga keputusan pengadilan juga berperan sebagai sumber hukum. Yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya ada 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional adalah sistem aturan dan norma yang berlaku dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban dan keadilan. Contohnya adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang 1945 dan hukum pidana serta perdata di suatu negara tertentu. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku secara internasional dan mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Contohnya adalah perjanjian internasional atau traktat yang mengikat beberapa negara untuk tunduk pada aturan tertentu di tingkat dunia. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di wilayah negara lain, bukan hukum yang berlaku di negara sendiri. Contohnya adalah hukum Amerika Serikat yang hanya berlaku di Amerika Serikat dan bukan di Indonesia. Hukum gereja adalah kumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya dan berlaku dalam lingkup gereja tersebut. Contohnya adalah hukum kanon yang diberlakukan oleh gereja Katolik untuk anggotanya. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan disusun lengkap dan sistematis, seperti KUHP dan KUHP Perdata. Hukum tertulis tidak dikodifikasikan adalah hukum yang tidak lengkap dan tersebar. Perlu peraturan pelaksana, contohnya beberapa peraturan pemerintah atau undang-undang yang berdiri sendiri. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada 2, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU.
Yang kelima, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada dua, yaitu hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Yang keenam, hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah sejenis hukum yang harus ditaati dalam keadaan apapun dan tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun. Hukum ini memiliki paksaan mutlak sehingga setiap orang wajib melaksanakannya dan mematuhi ketentuannya. Contoh dari hukum yang memaksa adalah hukum pidana, di mana pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas seperti hukum penjara atau denda. Hukum yang mengatur adalah hukum yang berisi peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, namun dapat dikesampingkan atau diubah apabila ada kesepakatan atau ketentuan khusus yang dibuat oleh pihak-pihak terkait. Contoh hukum yang mengatur adalah hukum dagang, di mana para pelaku usaha dapat membuat perjanjian yang mengatur sendiri ketentuan dalam kontrak mereka selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Yang ke-8, hukum berdasarkan isinya, terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik ada 4, yaitu yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.